Nah, saya punya satu mentor rohani, namanya Yosua. Sampai saat ini saya merasa berhutang sama Yosua. Karena Yosua itu pas ketemu saya, dia nasihatin saya, singkat sih sebenarnya, cuma bilang, saya percaya kamu bisa jadi seorang pemimpin. Apa sih sebenarnya bedanya nih, training, coaching sama konsultasi? Beda atau sama ini? Interesting nih. Jadi pertanyaannya kadang-kadang orang tuh bingung beda antara training, coaching dengan konsultan ya atau consulting gitu. Ya. Jadi kalau kita bahas tentang training dulu ya. Menurut Coach Ricky, kekuatan utama dari training dan konsultan dibanding pendekatan pengembangan diri lainnya bagaimana? Menarik. Dibanding ya pasti ada kelebihan kekurangan sendiri ya. Kalau training Halo guys, kembali lagi bersama dengan gua Korey di channel Coba Lu Pikir. Kali ini di sesi sok-sokan podcast gua akan kehadiran bintang tamu yang lain lagi. Kemarin gua sudah membahas soal sosial budaya, rumah tangga. Kayaknya gua akan membawa topik yang berbeda, tapi sesuai janji gua di awal, di intro gua bahwa gua akan berbagi ilmu dalam hal juga bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, supaya topik ini lebih menarik dan lebih detail bahas soal ini, gue mengundang sahabat gue yang seorang coach namanya Ricky. Nanti gue akan kasih kesempatan beliau memperkenalkan diri sendiri. Tapi sebelum kesana, gue ada mau kenalin produk nih ke kalian. Buat rambut, produksinya Captain Barbershop. Ada 4 tipe. Ada yang water based pomade. Ini buat supaya tampil glossy, shiny di rambut. Ini yang gue pakai by the way sebelum gue berangkat kerja setiap hari, supaya tampil cetar. Lalu yang ini ada yang clay buat curly hair, buat rambut yang agak bergelombang, shiny look juga. Lalu gua ada yang ini, ada yang tipe powder. Ini nggak perlu cuci tangan, langsung tuang di tangan pakai di rambut, dan stronghold dan little bit shiny. Lalu ada satu lagi yang clay pomade, stronghold dan tapi nggak begitu shiny, tergantung kebutuhan kalian bagaimana. Tapi jelas ini produk-produk yang sangat oke banget dan berkualitas. Jadi kalian bisa cari informasinya dan klik yang kuning. Nanti jika kalian mau beli, jangan lupa produknya Captain Barbershop. Sekarang gue mau memperkenalkan tamu yang gue undang, sahabat gue, Bro Ricky, silakan. Oke, thank you. Wah, sama nih. Perlu nih ya. Oh iya. Iya. Jadi memang sebelum kita kemana-mana, kalau mau tampil bersinar, apalagi zaman sekarang sebutnya menyala, itu perlu banget ya. Sama kok. Menyala. Sama. Oke. Bro, sehat? Sehat. Coach Ricky. Gue panggil Coach Ricky ya. Ya. Thank you udah mau datang di acara Thank you, Bro. sok-sokan podcast gue. Iya. Iya. Jadi it's an honor juga, sebuah kehormatan. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih, Ko? Saya perkenalkan diri saya dulu. Boleh, silakan. Jadi perkenalkan, saya Coach Ricky Tan. Jadi sering dipanggil Coach Ricky. Saya seorang trainer dan professional consultant. Jadi bisa dibilang saya seorang yang suka melatih di perusahaan-perusahaan. Saya penyanyi dan pembicara bayaran. Jadi kalau misalnya contoh ada perusahaan yang butuh training, baik itu motivasi, sales, kepemimpinan, dan juga dari sisi konsultan, khususnya hampir overall ya, Korey. Jadi saya tuh bahas dari sisi bagaimana ngelola SDM, ngelola omset, dan juga operasional. Nah itu overall sih. Nama perusahaan yang saya founding itu namanya Impact di sisi training. Satu lagi adalah Impeo kalau konsultan. Tapi biar nggak ribet, sekarang kita sebutnya hanya Impact. Jadi benar-benar Impeo itu manajemen konsultan dan training. Kurang lebih seperti itu sih. Thank you infonya, keren. Gue udah siapin nulis pertanyaan buat lu nih. Iya. Ya kita bahas aja satu persatu. Ya nanti baru jelasin aja kepada netizen plus 26 nih ya. Plus 26 ya panggilannya ya? Iya, Oke. buat sharing ilmu.
Yang pertama nih, Coach Ricky. Ya. Boleh ceritain sedikit bagaimana awalnya Anda terjun ke dunia training dan konsultan? Oke. Thank you, Kohe. Jadi dimulai dari benar-benar mimpi. Bukan mimpi yang sengaja dibuat-buat, tapi awalnya itu benar-benar sekitar usia 18-19 tahun, benar-benar mimpi beneran. Jadi saya dapat satu mimpi, dan ada satu orang yang bilang kamu akan jadi seorang playmaker. Iya, jadi bingung. Nah, itu mimpi itu saya yakin itu ada satu maksud Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan bicaranya lewat apa yang saya ngerti. Saya suka sepak bola. Jadi kalau ngomong sepak bola, playmaker. Nah, saya mulai mikir tuh, apa itu playmaker? Intinya saya gali 1-2 tahun kemudian dapat satu orang. Nah, saya punya satu mentor rohani namanya Yosua. Sampai saat ini saya merasa berhutang sama Yosua. Karena Yosua itu pas ketemu saya, dia nasihatin saya, singkat sih sebenarnya, cuma bilang, saya percaya kamu bisa jadi seorang pemimpin. Saya gali perkataan dia, kemudian dalam pikiran saya, nggak mungkin deh saya bisa jadi seorang pemimpin. Karena di pikiran saya, nggak mungkin. Tapi saya bilang, coba aja. Kemudian saya mulai belajar kepemimpinan, belajar motivasi, sales along the way gitu. Dan dalam waktu usia saya 21 tahun, udah mimpin 3 organisasi di kampus. Di kampus itu ada 3 organisasi, 80 orang kurang lebih. Dan pernah konseling pernikahan di usia 21 tahun. Oh ya. Jadi belum menikah waktu itu. Tapi Udah jadi konseling. udah jadi konselor. Konselor. Ya, padahal konselornya belum konselor profesional. Waktu itu bisa dibilang amatir lah. Cuma ada orang yang percaya aja. Ya, tapi saya coba dan berhasil. Jadi waktu itu saya bilang, oke, saya mengerti bahwa dari situ bahwa saya memang senang bicara dan saya suka ngembangin orang lain dan saya suka jadi dampak buat orang lain. Dan saya mulai menemukan ternyata yang paling cocok adalah seorang trainer. Nah, orang sering bilang trainer itu seringnya enaknya gampang motivator. Silakan, Anda boleh sebut netizen 26, boleh sebut saya trainer, boleh sebut saya motivator. Motivator cuma sebenarnya satu bagian aja sih dalam training. Jadi ada motivasi, sales dan kepemimpinan yang biasanya kita fokuskan. Nah, mulai dari 24 itu saya mulai jadi trainer di perusahaan, di 3 perusahaan. Nah, mulai muncul lagi nih satu kejadian supernatural di salah satu perusahaan. Ya, di dalam salah satu persekutuan ada yang doain. Nah, dalam persekutuan ada yang doain. Singkat cerita, dia bilang 3 tahun lagi kamu akan keliling Indonesia. Nah, mulai ternyata nggak butuh 3 tahun. Saya dikenal sama direktur perusahaan itu yang adalah kakak dari calon presiden. Nah, sorry, saya nggak boleh sebut siapa namanya, tapi calon presiden. Kemudian di tahun itu sebenarnya saya sudah muter keliling Indonesia. Hampir setiap minggu saya pergi ke kota-kota yang berbeda. Dan di 2010 akhirnya saya memutuskan untuk resign di satu perusahaan properti. Saya beranikan diri, saya bilang ini udah waktunya saatnya saya mewujud impian saya jadi seorang trainer profesional dan nanti kelanjutan seorang konsultan bisnis. Kurang lebih seperti itu kalau dan netizen 26. Dia udah berapa lama tuh Coach Ricky menggeluti bidang ini? Kalau sebagai pembicara publiknya saya mulai usia 20, sekarang 44, jadi kurang lebih 24 tahun ya sebagai pembicara. Kalau trainernya saya mulai dari usia 24, sekarang saya sudah 44. Jadi kurang lebih sudah 20 tahun lebih ya jadi pembicara. Jam terbang tinggi banget. Thank you. Lalu ini nih, apa sih sebenarnya bedanya nih training, coaching sama konsultasi? Beda atau sama tidak? Interesting nih. Jadi pertanyaannya kadang-kadang orang tuh bingung beda antara training, coaching dengan konsultan ya atau consulting gitu. Jadi kalau kita bahas tentang training dulu ya. Training ini lebih fokusnya adalah melatih dari sisi mindset kita. Jadi ini kalau training
itu fokusnya adalah melatih mindset, kedua melatih skill. Jadi training melatih mindset, jadi membuka pola pikir. Nah, tadi kan waktu pertanyaan pertama, waktu saya ditanya dari sisi ada satu orang yang pertama kali waktu saya mulai ya sebagai seorang awal perjalanan mula saya, ada satu orang yang ngebuka pikiran saya tadi, Ko Yosua. Jadi kalau ada Kore, ada Ko Yosua nih, cocok nih. Nah, Kore sama Ko Yosua. Nah, Ko Yosua ini membuat saya merasa berhutang bahwa ada orang yang ngebuka pikiran. Jadi dari situ saya pikir, iya, saya mau jadi trainer yang bisa ngebantu membuka mindset. Jadi waktu bisa ngebuka mindset, actionnya, tindakannya, habitnya itu berubah. Nah, jadi kalau training fokusnya adalah mengubah mindset dan juga melatih skill. Nah, skill apa aja? Soft skill. Nah, soft skill adalah skill-skill yang berhubungan dengan biasanya yang bisa semua tuh kok. Jadi bisa contoh communication skill, leadership, ya. Kemudian selling skill, itu yang skill yang soft. Nah, ada satu lagi namanya hard skill. Nah, yang bisa hubungan dengan benar-benar sesuai dengan pekerjaannya. Kadang-kadang ada saatnya juga kita ngelatih itu. Nah, itu training. Jadi bicara tentang merubah mindset, motivasi, dan skill. Itu training. Kalau bicara coaching ini bicara tentang biasanya ini adalah business coaching. Kalau ini ngelatih, kalau ini menggali. Jadi dari dalam. Jadi dari dalam. Jadi seorang business coach itu biasanya akan ngajuin beberapa pertanyaan selama dia coaching, kemudian nanti akan dikasih homework. Nah, homework itu nanti akan dicoba di-solve apa aja sih masalahnya. Jadi bisa dibilang kalau business coach itu menggali, jawabannya ditemukan sendiri oleh si coachee atau orang yang di coaching. Tapi sesuai dengan fakta yang terjadi pada perusahaannya, betul. Jadi yang terjadi adalah dia akan coba coaching, kemudian yang di coaching akan coba mikirin pertanyaan tersebut diaplikasikan atau dipraktekin di perusahaannya. Jadi nggak dikasih jawaban, dikasih pertanyaan. Intinya adalah kalau di coaching dikasih pertanyaan untuk diselesain. Seperti itu. Jadi kalau training itu melatih, kalau coaching untuk menggali, kalau misalnya konsultan untuk bersama menemukan jawaban. Jadi kalau konsultan, nah saya fokusnya di sini di training dan di konsultannya. Nah, kalau konsultan itu biasanya dia akan masuk terjun ke lapangan. Ada sebagian konsultan yang nggak terjun. Nah, kalau kita di Impeo kita terjun. Jadi kita terjun ke lapangan, ada di situ, bantu mereka solve, sama-sama mikir. Apa sih yang menjadi solusi atau jawaban untuk di perusahaannya? Biasanya bicara tentang apa? Nggak jauh, nggak bukan sistem. Nggak jauh, nggak bukan. Ada batasan waktu nggak, Coach? Karena kan case di per perusahaan beda-beda ya. Betul. Ada yang level rendah, tengah, berat. Betul. Dan itu pasti kan skala waktunya beda-beda. Betul. Paling lama berapa, Coach? Paling sebentar berapa? Paling lama berapa? Yang konsultan apa? Yang konsultan? Kalau konsultan bagusnya karena kalau training kan jaga waktunya 2-3 hari ya training. Kalau konsultan bagusnya ngambil 6 bulan atau 12 bulan. Kenapa? Karena bedanya kalau coaching itu mainnya jangka pendek, kemudian perusahaan yang akan ngawasin. Baik training sama coaching itu biasanya perusahaan sendiri ngawasin. Kalau konsultan biasanya karena ikut terjun langsung, dia diharapkan untuk bisa solve. Dan biasanya itu butuh waktu 3 bulan minimal untuk mulai kelihatan hasilnya. Tapi kalau bagusnya 6. Karena untuk ngebentuk kebiasaan, ngebentuk sistem, itu butuh proses. Jadi kalau konsultan memang butuh waktu lebih lama, 3-6 bulan. Jadi bagusnya sih 6. Dan setelah training, coaching, consultation ini sudah selesai nih sesinya. Lalu untuk maintain ini supaya terlaksana terus dengan baik sesuai yang program-program tersebut, gimana? Ada kiat-kiatnya nggak, Coach? Udah ngambil sesi nih, nah, pelaksanaan kan bisa jadikan konsisten, ada nggak konsisten. Nah, cara supaya memastikan itu ada evaluasinya lagi. Jadi ini ada contoh ya, boleh nggak contoh ya? Lebih bagus ya. Boleh. Jadi training akan jauh lebih bagus kalau misalnya ownernya
dan user atau orang-orang yang manggil gitu, misalnya contoh marketing manager atau misalnya contoh leader-leadernya itu ikut training. Nah itu lebih akan berdampak. Nah salah satu contohnya baru minggu lalu saya pulang dari Balikpapan. Nah leadernya itu ownernya ikut training full Corey. Mantap ya. Jadi dari pagi sampai sore sampai malam dia ikut 2 hari. Nah bisa dibilang itu akan jauh lebih berdampak. Nah pernah juga kejadian di mana cuma ada 1 orang doang tuh yang ikut dari pihak perusahaan. 1 orang doang? 1 orang doang dari pihak perusahaan. Jadi ngawasinnya sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang kalau mau dampaknya training itu lebih bertahan lebih lanjut, jauh lebih panjang, bisa 2-3 bulan. Nomor 1 adalah pastikan bahwa kelihatan serius. Jadi bahwa pemimpin, level owner, direktur utama, atau level manager setengah harus ikut. Itu pertama, biar bisa lebih berdampak. Kedua, ada yang namanya pengawasan. Jadi udah di training, kemudian next-nya mau ngapain gitu. Homework-nya apa sih? Karena kalau misalnya contoh nggak ada sesuatu, habis training selesai bubar. Sayang banget. Udah mahal-mahal, selesai gitu. Sayang banget. Nah yang ketiga ini nih pertanyaan Corey. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana bisa lebih berdampak selain manajemen ikut, kemudian ada pengawasan, ada homeworknya ya. Yang ketiga adalah ada review. Jadi ada review 2-3 bulan. Nah 2-3 bulan apa sih yang menjadi perkembangannya setelah pelatihan, setelah coaching seperti itu? Itu kalau dari sisi training. Kalau dari konsultan aman sih. Biasanya kita akan habis-habisan selama 6 bulan itu aman. Jadi 6 bulan itu pasti akan dilaksanakan sampai kita ketemu jawabannya, sampai ketemu solusi terus. Karena memang bedanya adalah kalau training itu kita kasih pelatihan habis itu selesai, ada review, ada pengawasan dari mereka. Sedangkan kalau konsultan itu lebih ke arah kita temukan sampai hasilnya terjadi, dan udah dapat hasilnya pun kita pantau lagi. Jadi kita sempurnakan lagi. Nah, jadi seperti itu. Next coach, menurut Coach Ricky kekuatan utama dari training dan konsultan dibanding pendekatan pengembangan diri lainnya bagaimana? Menarik. Dibanding ya pasti ada kelebihan kekurangan sendiri ya. Kalau training kekuatannya adalah biasanya dari sisi momentum itu langsung powernya naik. Jadi kalau bisa pembicaranya bagus, pembicaranya bisa ngebangun baik itu dari sisi mindset, kemudian skill dia bisa ngebangun momentum, biasanya itu powernya itu dan juga suasana vibe-nya itu langsung kencang sekali. Dan teman-teman plus 26. Jadi itu powernya akan langsung powerful, dan minusnya butuh pengawasan. Jadi asal ada keseriusan pengawasan dan ada review, itu akan powerful. Ini dari sisi training. Iya. Itu dari sisi training. Kalau dari sisi bisnis coaching, ini saya jarang lakukan ini, tapi kita kadang-kadang kasih satu bonus biasanya. Kalau bisnis coaching ada plus minusnya ya. Biasanya plusnya adalah yang di coaching hanya leadernya, jadi waktunya nggak merepotkan bagian-bagian yang lain. Minusnya menurut kita adalah dia harus ketemu jawabannya. Kalau nggak ketemu jawaban jadi stres. Seperti itu. Jadi kan karena digali. Nah kalau misalnya konsultan, plusnya adalah akan dicariin jawabannya bersama. Jadi sama-sama stres, sama-sama pusing, ikut mikir. Bisa dibilang kayak mecahin puzzle. Mecahin puzzle-nya bareng, betul. Jadi mecahin puzzle-nya bareng. Minusnya memang dibutuhkan kesabaran karena butuh waktu. Dan memang jangka waktunya panjang seperti itu. Biasanya 3-6 bulan yang biasanya program konsultan seperti itu. Itu sih plus minusnya ya. Ada kelebihan kelemahan masing-masing sih. Nah, bagaimana proses sesi training dan konsultasi ini berjalan biasanya? Prosesnya kalau training itu biasanya ada beberapa
yang vendor training itu biasanya meeting kemudian training. Kalau kita di Impeo, kita biasanya meeting, habis itu observasi dulu, setelah observasi kemudian kita training, habis itu ada yang namanya review. Jadi mau bagus sih ada 4 sih sebenarnya. Meeting, tahap. betul. Observasi, training, review seperti itu. Itu kalau training. Kalau konsultan, meeting, observasi, konsultan, habis itu panjang kok. Sampai yang tadi. Panjang sampai nemu permasalahan dan solusinya. Biasanya observasi lagi, habis itu nemuin jawaban, nemuin sesuatu yang salah lagi, observasi lagi, cari jawaban lagi, sambil dilakukan training, terus observasi lagi. Jadi ini perjalanannya lebih panjang kalau konsultan, lebih seperti itu. Dan coach nge-guide itu sampai benar-benar ini ya, ketemu masalah dan solusinya. Sampai dan evaluasi lagi gitu ya. Sampai mereka happy. Ini sampai happy lah. Nah, kalau kamu happy nggak? Nah, biasa kesalahpahaman apa yang paling sering terjadi di dalam dunia training dan konsultan ini yang Anda sering temui lah gitu? Ya. Jadi kalau bisa dibilang satu pemikiran yang salah kalau di yang dunia training itu mereka berpikir bahwa training atau motivasi hanya butuh setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena mereka pikir, oke, ada satu orang pembicara, dia bangkitin semangat, dia bangkitin juga, bukan cuma semangat, dia bangkitin juga yang namanya pola pikir, dan juga dia bangkitin skill. Tapi yang terjadi kemudian, nantinya, ya setahun sekali, masalahnya di perusahaan. Nah, Korey kan owner nih, kira-kira masalahnya sekali apa berkali-kali kok dalam setahun? Berkali-kali. Bahkan satu hari aja kadang-kadang ada 2-3 masalah ya. Betul. Jadi motivasi dan skill hanya setahun sekali untuk mengatasi masalah sepanjang tahun. Nah, silakan teman-teman, baik itu owner, baik itu manajer ataupun staff, netizen plus 26, mikir deh, fair gak tanggung jawab sekali dengan masalah yang terjadi sekali ini 364 hari. Jadi miskonsepsi lah, sehari cukup untuk 364 hari yang lainnya. Jadi kalau kita sih ngelihat harusnya minimal setahun 3-4 kali seperti itu untuk masalah. Iya. Jangan, tapi juga jangan training terus juga. Terlalu lebay, berlebihan terus menerus training. Jadi setahun itu 3-4 kali lah kurang lebih. Idealnya 3-4. Idealnya seperti itu. Karena setiap per 3 bulan sekali, jadi mereka di refresh, baik itu motivasi, baik juga skillnya seperti itu. Itu dari sisi training. Kalau konsultan, dan kalau dari sisi konsultan sih ini ya, kok lebih ke arah kalau konsultan mereka mengharapkan ada hasil yang cepat. Mereka berharap cuma pertemuan 1-3 kali kita bisa kasih sebuah konsep, sebuah sistem, sebuah SOP, sebuah struktur, dan akhirnya jadi hasil nggak maksimal. Maunya kayak sulap ya? Maunya sulap, betul. Baik training pun juga sama, juga kadang-kadang mereka tadi bilang sekali cukup untuk mengatasi 364 hari. Nah kalau konsultan pun juga sama, mereka nganggap konsultan setelah observasi bentar, kemudian kasih, kemudian habis itu beres gitu. Kenyataannya enggak seperti itu, jauh lebih sulit. Dan yang paling sulit adalah sebenarnya banyak owner bilang kalau karena kita paling banyak ya kalau konsultan itu lebih ke arah bicara sama owner, mereka pada bilang bahwa yang paling sulit itu bukan naikin omset, tapi ngurus orangnya, SDM-nya. Agree. Iya, agree ya. Saya agree banget. Sama ya. Iya. Nah, SDM-nya ini SDM itu nggak baku ya. Nggak baku. Bisa berubah. Betul. Setiap saat ya. Nah, dari sisi SDM-nya ini udah kita memikirkan tentang konsep, kita ngomong tentang sistem. Nah, ada berapa orang nih? Kalau karyawannya 30, berarti 30 harus di training, sekaligus di konsultan, dibikin sistem, dirombak seperti itu. Jadi nggak bakal bisa sekali jadi sih. Jadi kalau training itu lebih ke arah dari sisi harusnya berkali-kali lebih bagusnya.
Kalau konsultan itu butuh waktu, butuh proses penciptaan habit, kemudian gaya hidup sama yang namanya budaya seperti itu. Ya, terus coach, gue penasaran nih. Syarat perusahaan itu untuk memakai jasa coaching, training, consulting tersebut apa sih syaratnya? Apakah harus mempunyai masalah yang besar banget dulu atau besar lah kita katakan baru harus pakai jasa coaching tersebut atau gimana? Atau nggak harus? Situasi yang seperti apa perusahaan dikategorikan sudah membutuhkan? Sebenarnya sih kalau misalnya contoh kita bicara ini ada dua ya berarti ya, besar kemudian siapa yang membutuhkan gitu ya. Jadi kalau bisa perusahaan itu yang butuh training sama consulting nomor satu nggak harus besar. Jadi kita pernah training perusahaan yang karyawannya cuma 10, bahkan ada kita pernah training yang 5 orang aja, Korea. 5 orang aja udah bisa training. Waktu itu kita pernah training sales, 5 orang itu bisa training. Jadi kalau punya karyawan 5 orang aja, itu kita ada paketnya kelas kecil. Jadi training itu nggak butuh banyak orang. Konsultan ditanya perlu besar juga, sama juga perlu besar. Pernah kita 2024 klien kita itu perusahaannya cuma total karyawan cuma 12 orang. Oke. Sangat ini ya, maksudnya bisa dibilang mini sebenarnya kalau untuk perusahaan, tapi dia mau seperti itu. Itu kalau dari sisi jumlah. Kalau dari sisi siapa yang butuh, sebenarnya dua sih, baik training dan konsultan. Satu adalah yang mau maintain hasilnya atau yang mau meningkatkan. Fair enough. Nah, yang mau maintain atau yang mau ningkatin. Mau di situ-situ aja apa mau naik gitu? Nah, ini pertanyaannya bagus. Iya. Ini statementnya bagus dari Corey. Jadi gini. Nah, ini saya suka banget ini. Saya ngomong secara singkat ya, apa yang saya sering bahas di training. Jadi, kalau kita harapin hasil berbeda dengan pendekatan yang sama-sama terus, kalau kata orang paling jeniusnya abad 20 Corey, namanya Albert Einstein, dia bilang itu namanya pikiran yang gila. Jadi harapin hasil berbeda, tapi pendekatannya sama. Itu akan gila. Jadi kalau misalnya contoh perusahaan tanpa training, tanpa konsultan, bisa nggak? Bisa. Harus dirinya sendiri mengubah sesuatu. Nah, berarti kalau mau minta bantuan eksternal, baik itu training atau konsultan, intinya adalah minta bantu mereka untuk membantu growth kan ya, untuk membantu perkembangan. Nah, untuk membantu perkembangan, sekali lagi, hasil yang Anda capai selama ini, kalau Anda harapkan nanti akan berbeda di masa depan, menurut teori Albert Einstein tadi, berarti kita apa? Gila. Mau nggak mau, kita harus apa? Pakai pendekatan apa yang kita capai sekarang, diapain? Dibuang. Maaf saya ngomongnya terlalu semangat nih. Memang kenyataannya memang seperti itu. Bahwa kalau misalnya contoh, apa yang membuat kita contoh satu metode, teknik, strategi, kita mencapai contoh omset, contoh aja ya, 500 juta. Apakah teknik, strategi, metode tersebut bisa kita mencapai 1M? Jawabannya adalah udah pasti enggak. Mau nggak mau, teknik, metode, strategi itu mau nggak mau kita buang, kita ganti dengan yang lebih efektif, yang lebih sesuai, yang bisa mencapai 1M. Nah, udah dapat metode baru nih. Kemudian kita mau naikin 5 kali lipat ke 5M. Bisa nggak pakai metode tadi? Jawabannya enggak juga. Udah pasti enggak. Karena apa yang membuat kita sampai di sini, enggak akan membuat kita sampai di sana. Strategi, metode, karakter, sifat kita, dan sistem kita. Nah, dari sisi training dan konsultan, sekali lagi, bagi Anda yang mau maintain, atau Anda yang mau growth, butuh bantuan training dan konsultan, cuma satu kok, asal Anda mau aja. Dan khususnya untuk training dan konsultan, mau dengan rendah hati bilang bahwa kita mau ubah ya, karena ini udah gak efektif. Nah, satu contoh cepat aja. Kemarin salah satu klien kita di Balikpapan, kita ngobrol tentang bahwa kalau misalnya Anda nggak puas dengan sales flow, sistem penjualan Anda, buang. Ya, mungkin ngeri-ngeri sedap lah, berani bilang buang.
Tapi saya berani ngomong waktu itu, saya ngomong buang. Hmm. Untungnya ownernya rendah hati, dia langsung dengan semua karyawan buang, dan bagusnya puji Tuhannya Corey. Habis itu saya hari Senin dikasih tahu bahwa sales flow-nya itu di hari Minggu salesnya itu kebakar. Karena dia berani buang. Dia berani buang segala sesuatu yang nggak efektif, dia buang. Seperti itu. Jadi Ngubah cara lama mereka. ngubah cara lama. Jadi bisa dibilang yang butuh adalah yang mau mempertahankan, tapi yang lebih bagus adalah yang sadar bahwa cara ini udah nggak sesuai. Yang saya mau dengan cara yang sudah berlangsung nggak sesuai, dengan rendah hati, mau training dan mau konsultan. Karena memang nggak jauh. Kalau misalnya pendekatan lama, hasilnya pasti nggak jauh beda seperti itu. Tapi perjuangan lumayan tuh coach merubah sebuah kebiasaan. Nggak gampang. Yang sudah mengakar gitu ya. Butuh kerendahan hati. Dan juga sekali lagi, baik itu owner, baik karyawan, pasti training. Contoh kemarin dua training terakhir saya, baik itu di salah satu perusahaan asuransi dan perusahaan pertambangan, mereka dengan rendah hati sadar bahwa pendekatan yang lama itu yang sudah mengakar menjadi suatu kebanggaan belum tentu cocok untuk di masa yang terus berkembang. Karena apa yang menjadi kebanggaan kita, usaha kita di masa lalu bisa mencapai kita yang tadi. Sampai di sini belum tentu bisa sampai lebih di depan lagi. Butuh proses yang lebih baik lagi, sistem atau training yang lebih baik. Jadi butuh pendekatan, sistem dan strategi yang berbeda. Nah, itu fungsinya training sama konsultan ya, untuk bisa bantu sama-sama. Yuk kita cari sistem, kalau itu konsultan, kalau training kita ngubah mindset, kita ngubah pola pikir dan ngubah skillnya seperti itu. Oke. Coach boleh cerita nggak momen-momen paling berkesan Anda selama training atau coaching sebuah perusahaan atau klien ya? Tanpa perlu menyebut yang pengalaman coach paling berkesan. Yang paling berkesan ya. Mungkin saya sebutin dua ya. Dua yang paling berkesan yang udah lama dulu, tahun 2015, itu pernah sekali ada satu perusahaan yang kontrak kita 6 kali untuk karyawan mereka yang sudah pensiun dini. Mungkin dalam pikiran kita kan, buat apa? Aneh kan, Corey dan teman-teman plus 26. Karena di training, tapi mereka sudah pensiun dini. Makanya saya salut waktu itu dengan perusahaan itu, karena mereka masih punya tanggung jawab. Saya nggak sebut nama perusahaannya, tapi sebuah perusahaan Jepang, sebuah perusahaan elektronik mesin Jepang yang hebat sekali, punya tanggung jawab mau kasih karyawannya sebuah ini ya, bisa dibilang sebuah fasilitas training, walau mereka sudah dipensiun. Nah, mereka waktu itu dikasih 3 training, motivasi dan mentalitas, kedua skill dari sisi interview lagi bagus ya usahanya. Disuruh caranya interview itu bagaimana biar bagus, kemudian komunikasinya, dan satu lagi bagaimana kalaupun mereka nggak mau jadi karyawan, yang ketiga adalah bagaimana mereka mau coba mulai jadi seorang entrepreneur. Usaha sendiri. Jadi dibekali skill. Selama 6 bulan, setiap bulan ada training, dan saya angkat bisa dibilang 2 topik deh untuk perusahaan Jepang itu yang bisa dibilang sangat bertanggung jawab walaupun sudah pensiun dini, tapi masih membekali dengan training seperti itu. Itu di 2015 yang paling saya terkesan. Dan satu lagi yang baru minggu lalu, di Sabtu lalu kita training. Nah, waktu itu ownernya itu ikut training biasanya cukup banyak. Owner sama direktur utama nggak ikut training, biasanya yang ikut cuma hanya direktur. Kalau ini ownernya dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Berapa hari itu coach? 3 hari. Jadi 3 hari, 1 harinya observasi, 2 harinya training. Nah, itu benar-benar bisa dibilang kita yakin bahwa ada kesungguhan hati ya. Jadi kita ngelihat bahwa kalau misalnya contoh peserta dengan karyawan ngelihat ownernya pagi sampai malam mau ikut juga observasi gitu ya, itu kan kelihatan bahwa mereka nganggap training itu serius, training itu
akan membawa dampak, dan ownernya sendiri juga mau dengan sifat yang mau diajar dan rendah hati mau ikut seperti itu. Nah jadi kelihatan tuh keseriusan itu pasti nular. Dan dia juga tahu apa yang di training seperti itu. Nah jadi dua itu sih yang baru minggu lalu dan 10 tahun yang lalu 2015. Kalau tantangan terbesar coach selama menjalani profesi? Nah tantangan terbesarnya, Coach sambil ini. oh iya, kalau yang menurut saya tantangan terbesar menjadi seorang trainer dan konsultan adalah ini seru nih, mungkin saya tanya juga nih sama Kore sama netizen 62 ya, 26 sorry, 26. Boleh saya tanya, kalau kita nonton di HP kita, apa konten yang paling sering Anda nonton dulu? Sebelum saya masuk ya ke situ ya. Apa yang konten yang paling kita sering nonton? Satu, konten hiburan. Betul ya? Kemudian kedua, konten yang berhubungan dengan kontroversi. Jadi hiburan seperti yang komedi, film, musik, intinya hiburan. Kedua, konten seperti kalau misalnya contoh ada kejahatan, korupsi yang bersifat kontroversi itu pasti. Dan viral. Pasti viral. Viral tuh sebenarnya gampang kalau misalnya contoh kita mau agak sedikit kontroversi aja. Jadi pertama itu adalah konten hiburan, kedua konten yang namanya kontroversi. Bisa kejahatan, korupsi, atau misalnya contoh kekerasan atau apapun juga. Dua ini. Nah, konten yang bersifat edukasi seperti ini Kore paling berat. Paling berat untuk viral. Dan banyak orang ninggalin konten ini karena paling susah untuk viral. Kenapa tuh coach? Tinggal ngomong buktinya aja. Ada satu orang yang disebut the father of YouTube, saya nggak boleh sebut namanya, tapi orang ini punya subscriber 20 juta. Waktu menjadi seorang content creator pertama-tama, bukan podcast loh dia, tapi apa yang dilakukan? Edukasi. Kalaupun podcast pun podcast edukasi. Tapi apa yang terjadi? Ditinggalin nggak? Ditinggalin, masih ada, tapi nggak sebanyak dulu. Dan kalau nggak salah jadi member only. Nah, bagus. Awal sampai member only tetap bagus. Tapi dia sadar bahwa pasar marketnya di plus 26 itu nggak ada, dikit. Jadi saya salut sama Kore, sama teman-teman yang masih mau siapin konten edukasi. Karena ini adalah konten yang sekali lagi paling sulit, tapi kalau berhasil memuaskan, berdampak. Bukan cuma bikin orang senyum sebentar, bukan cuma bikin orang tegang sebentar, tapi dampaknya panjang dan lama. Paling sulit, jalan paling sulit bisa dibilang ya, naik turun gunung kiri kanan seperti itu. Jadi terutama zaman sekarang coach ya. Betul. Sekarang kan makin banyak entrepreneur muda ya. Betul. Yang harusnya bisa kita bagi ilmunya nih di sesi ini kan. Di sesi ini. Berbagi ilmu ke mereka ya. Betul. Bagaimana cara menjalankan usaha mereka lah dengan baik, dengan adanya pengadaan coaching juga dan training gitu. Memakai jasa coaching maksud saya. Ya kan tentunya pasti mereka butuh ya, harusnya mereka bisa menganggap konten ini edukatif dan menarik untuk sekarang ini. Harusnya. Iya. Nah, jadi nomor satu dari sisi memang sifat manusianya sih ya. Dari sisi sifat manusianya adalah konten hiburan. Boleh saya bicara tentang secara psikologis bahwa manusia adalah makhluk bertahan hidup. Jadi kenapa memang wajar dan nggak mudah untuk suka konten edukasi. Wajar. Kenapa orang suka hiburan, suka yang bersifat entertainment? Karena untuk bertahan hidup kita butuh yang ya ini senyum ketawa atau misalnya contoh yang ada hiburannya. Itu dari sisi memang manusia itu karena
untuk bertahan hidup mereka butuh satu zat namanya endorfin, dopamin, kebahagiaan. Supaya tetap waras. Gitu. Kalau sisi kenapa suka yang bersifat kontroversi, muncul tuh hormon kebahagiaan yang lain namanya adrenalin. Bikin kita naik gitu. Dan mereka pikir ada bahaya, manusia kan bertahan dari bahaya makanya. Edukasi paling berat. Korea. Edukasi itu membutuhkan usaha. Sama seperti kenapa ditanya, suka gak belajar? Rata-rata, tahu ya, kita di Indonesia itu 1:10.000. Suka belajarnya, suka baca bukunya. 1:10.000. Jadi dari 10.000 orang, hanya 1 yang baca buku. Fakta. Ya. Dan berarti edukasi itu nggak mendukung pertumbuhan hidup. Awalnya. Awalnya nggak mendukung pertumbuhan hidup. Tapi kalau dilakukan, nanti akan mendukung growth kita. Sakit. Jadi kan bisa dibilang ya kalau kita nge-gym ya. Kalau saya ngeliat nih badannya jadi nih. Jadi saya ngeliat nih, kalau kita nge-gym, contoh. Ya. Kalau bentuk otot yang disebut otot kekuatan, ya, sebenarnya otot paling gede itu kaki. Tapi waktunya kan kita bukan ngomong segmen tentang olahraga ya. Tapi singkat aja. Otot yang disebut otot kekuatan di sini, di bicep ya. Dan untuk membentuk bicep ini sebenarnya kan sakit. Harus dirobek dulu di olahraga, kemudian baru kebentuk bicep yang agak lumayan gitu. Begitu juga sebenarnya untuk manusia mau mengalami pertumbuhan dari sisi pikiran. Belajar dulu sakit, butuh konsentrasi, ngebentuk pikiran kita. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ada pertumbuhan. Jadi memang ini nggak mudah. Apalagi makin banyak orang yang lebih senangnya rebahan sambil ngeliat ini. Rebahan kan lebih enaknya hiburan sama kontroversi. Yang kita lebih bagus kan sebenarnya apa? Kalau rebahan sambil nonton video edukasi, kayaknya nggak cocok banget tuh. Tidur. Nah, tapi kalau bisa dibilang, makanya edukasi ini perlu juga bikin cara menyenangkan, menarik seperti itu. Jadi walaupun paling nggak susah, tantangannya sebagai training. Nah ini contohnya. Ini kan dari sisi konten, dari sisi manusia tadi saya sudah bahas. Kenapa training dan juga konsultan ini sesuatu yang berat, tantangannya adalah tidak banyak perusahaan yang sadar butuhnya training. Contoh, bahkan apalagi setelah COVID, makin kurang perusahaan. Dulu kalau acara achievement, para orang-orang yang jago jualan atau jago memberikan achievement gitu ya, dikasihnya ada 3 pilihan. Biasanya 3-3-nya bahkan, atau 2 lah. Ada hiburan, ada outbound, satu lagi ada yang namanya training. Sekarang hilang. Biasanya kalau misalnya acara achievement, acara penghargaan, yang pasti adalah hiburan pasti ada. Outbound mungkin ada, mungkin enggak. Training paling jarang. Sejak COVID makin berkurang. Tapi, nah ini nih yang menarik. Baru Selasa lalu, kita melatih satu perusahaan. Perusahaannya saya acungin jempol. Karena ini para achiever, mereka minta sama perusahaan asuransi itu, bilang, kita mau hadiahnya itu training. Hadiahnya training? Wow. Jadi, bukan perusahaannya ya. Oh ya, oke. Jadi bisa dibilang, para peserta yang jago-jago jualan di perusahaan asuransi tersebut minta pengennya adalah training. Dan mereka sadar, memang nggak akan selucu stand up comedy. Adrenalin nggak akan seadrenalin seperti ya berita-berita yang memberikan adrenalin gitu. Tapi akan memberikan pertumbuhan yang paling tinggi. Bekal ilmu dan bekal dampak yang akan powerful sih seperti itu. Baik itu training, baik itu konsultan. Itu tantangannya sih. Nah. Oke. Kalau konsultan mungkin satu lagi ya. Kalau konsultan cuma satu sih tantangannya bagi perusahaan yang mau konsultan cuma satu, yaitu ada mau kerjasama dan kerendahan hati untuk membuang tadi tuh sistem-sistem pola yang lama. Iya. Karena udah coba, apalagi udah dicoba dibikin 5 tahun, 6 tahun, udah tuh saya datang tiba-tiba kucuk-kucuk,
buang. Ya, berubah gitu. Buang, Nah itu kan kalau konsultan itu tantangannya. Iya. Kalau training tadi, kalau konsultan buang. Kita berani menuju arah yang baru gitu. Coach, lalu ciri-ciri trainer nih yang menurut coach tuh baik dan etis tuh bagaimana? Nah ini menarik. Yang baik dan etis ya. Saya gabung dalam satu jawaban boleh ya Korea? Boleh. Jadi yang baik, kalau trainer yang baik itu harus trainer yang mau menyesuaikan dengan audiensnya. Jadi dia mau minimal meeting sekali. Kalau kita di MPO bukan cuma meeting, tapi kita biasanya tambahin observasi. Jadi kita mau tahu dulu nih, benar-benar kesulitan di lapangan itu seperti apa sih? Karena bisa dibilang nggak mungkin kita cuma kasih training yang template umum. Kita pengennya training itu disesuaikan dengan gayanya sesuai peserta seperti apa, bahasanya, kemudian kesulitan di lapangan, bagaimana itu bisa dipraktekin di lapangannya seperti apa. Jadi yang baik adalah yang benar-benar peduli, bukan cuma sekali habis itu bye-bye gitu. Jadi mau ada meeting, jauh lebih bagus mau di custom dengan observasi, training, dan selanjutnya itu ada review. Nah biasanya kalau di MPO kita tanya mau ada review atau tidak. Biasanya itu satu complementary. Jadi biasanya trainingnya bagus dan etis itu kalau misalnya ada 4 tadi aspek. Meeting observasi, 1 meeting sama 2 observasi, 3 training, 4 itu review. Kalau dari sisi training. Kalau konsultan yang baik sama etis adalah konsultan yang bisa dibilang yang nggak ninggalin Anda sendiri. Nggak ninggalin Anda sendiri. Jadi mau bisa dibilang hari Minggu lalu ada salah satu kondangan, bisa dibilang konsultan itu seperti basementnya kita. Orang yang mau fighting sampai kita happy di kehidupan kita yang new system, new ini sampai kita benar-benar ngalamin suatu yang happiness. Jadi seorang konsultan yang baik adalah seorang yang akan memberikan kita fighting spirit, kemudian sistem, SOP, struktur, sampai kita menjalani sebuah happiness yang baru. Sampai bisa dibilang new journey yang baru. Dan itu benar-benar sebuah sistem buat perusahaan yang dijalanin. Jadi bukan dikasihnya sesuatu sementara habis itu baik, enggak. Tapi adalah setelah dia memberikan sistem, dia memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah pola yang baru. Habis itu pola tersebut bisa membuat dia growth jadi satu fundamental ya, bisa dibilang jadi dasar untuk dia next step yang makin bagus. Itu sih. Lalu coach, ada kisi-kisi nggak supaya owner-owner ini bisa memilih coach atau perusahaan-perusahaan coaching yang tepat dan bisa memberikan solusi bagi masalah di perusahaan ini? Kisi-kisinya apa kira-kira ini? Kisi-kisinya pasti harus cocok dulu dengan orangnya. Jadi kalau sama orangnya sendiri nggak cocok berarti susah. Jadi memang baik trainer dan konsultan tersebut harus cocok nyambung sama kita. Kemudian kedua, bisa nggak dia deliver? Yakin dulu dia bisa deliver. Nah ketiga, ini ngomong apa adanya ya jujur, ada harga kualitas. Jadi kadang-kadang ada beberapa Anda sudah suka dengan karakter orangnya, Anda suka dengan sifatnya. Kedua, Anda yakin dia bisa deliver apa yang dijanjikan, baik sisi training, baik sisi konsultan. Ketiga, kita nggak berani bayar harga. Yang paling bahaya adalah nggak berani bayar harga, karena padahal udah suka, tapi nggak berani bayar harga untuk mendapatkan step yang lebih bagus. Nah, kalau saya ingat banget satu statement bahwa untuk mendapatkan gajah, butuh umpan gajah. Jadi kalau misalnya contoh ada trainer dan konsultan yang Anda yakin dari sisi sifat bagus, pembawaan bagus, konsultan tersebut bisa deliver juga, pastikan Anda siap invest. Nah ya, saya contohin aja yang kemarin yang di Balikpapan itu dia invest. Baru pertama kali training Baru pertama kali training, tapi dia langsung invest trainingnya di hotel. Hotel bintang 4 waktu itu. Semua orangnya ditarik dari luar kota. Datang, nggak di mes, di hotel juga. Dan di training langsung 2 hari. Jadi keberanian invest tersebut membuktikan perkataan Alexander Ago.
Fortune favors the bold. Keberuntungan memihak kepada yang berani. Dan jangan lupa, keberanian kita memulai usaha disesuaikan juga dengan keberanian berinvest ke manusia. Awalnya kadang-kadang ada saatnya langsung bisa menjadi growth, tapi ada saatnya juga nggak menjadi growth. Tapi percaya, kalau prosesnya benar, trainer dan konsultannya benar, kemudian sebagai owner, sebagai pengusaha mau mengikuti dengan benar juga, lihat perjuangan nggak akan mengkhianati hasil. Dan nanti akan lihat juga nanti dampaknya. Kuncinya adalah paling penting dampaknya. Dampaknya itu juga akan powerful seperti itu. Keren, keren. Coach, sebagai penutup Ya. sesi kita, mungkin Coach mau menyampaikan pesan-pesan buat netizen plus 26 dan sekaligus memperkenalkan kembali Coach dan mungkin organisasinya Coach seperti apa namanya dan apa yang bisa Coach berikan. Silakan Coach. Iya. Terima kasih sekali lagi Corey dan netizen plus 26. Saya mau perkenalkan mungkin sebagai penutup terakhir. Saya Ricky Tan, biasa dipanggilnya tuh sebenarnya Coach Ricky. Ada juga yang panggil Coach Ricky Tan, tapi cuman jangan panggil saya Bapak. Kalau bawang Chinese bilangnya setan. Jangan panggil saya Coach Setan aja seperti itu. Saya Coach Ricky Tan, saya dari Impeo. Impeo itu ada panjangannya, Impact People. Jadi yang paling kita harapkan adalah ada satu dampak setelah mengikuti training atau konsultan kita. Nah, tadi di balik layar saya ngobrol sama Corey. Kalau dia tanya, apa sih motivasi? Nah, motivasi saya mendirikan Impeo ini adalah nggak jauh, nggak bukan adalah dampak. Jadi bagi perusahaan yang mau ada dampak, yang mau mengalami pertumbuhan growth, dan mau mengalami yang namanya next level, boleh sharing sama kita apa yang jadi kebutuhannya, dan sadari bahwa satu masalah itu kalau belum selesai akan berulang. Belum selesai akan mengulang lagi, akan mengulang lagi. Kalau Anda sudah siap untuk stop masalah itu, stop sampai sini, melalui training atau melalui konsultan, yuk, boleh kontak kita. Kita akan bantu untuk stop. Ada masalah, kita coba cari solusi, nanti akhirnya masalah berubah menjadi sesuatu yang lebih efektif, menjadi suatu solusi. Dan melalui Impact People, melalui Impeo, kita berharap training dan konsultan itu bisa menjadi suatu dampak, suatu perkembangan, dan suatu next level untuk netizen plus 26. Kurang lebih seperti itu, Kowe. Oke, thank you Coach Ricky sekali lagi kehadirannya, udah support acara gue. Sukses dan bahagia selalu buat Coach Ricky, dan nanti mudah-mudahan kita bisa bikin sesi berikutnya. Jangan kapok untuk diundang ya Coach. Thank you banget. Ya, thank you. Thank you banget. Oke guys, sekian dulu sesi podcast sok-sokan podcast gue. Jangan lupa kalau kalian punya komentar atau yang ingin didiskusikan, tinggalin di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, klik lonceng. Lalu juga semoga sesi ini bermanfaat, dan jangan lupa produk Captain ini, pomade ini untuk kalian pakai dan bisa belanja di marketplace yang sudah ada. Sekali lagi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dengan gue Corey di channel Coba Lu Pikir.